ID www.heartlineradio.com. Like our fan page on Facebook. Heartline FM 100.6 Follow our Twitter, @Heartline 100.6 FM. Instagram, Heartline FM WhatsApp. 0855 885 1006. Download our Google application. Heartline Tangerang. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante di kesempatan hari Sabtu ini. Seperti biasa ya Heartliner, kita akan memasuki program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas ya Heartliner di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuannya nih kita selalu mengangkat topik yang berbeda nih Heartliner. Kali ini kita akan mengangkat topik, temanya yaitu bagaimana membangun resilience pada anak. Resilience itu artinya ketahanan ya. Jadi selain kita sebagai orang tua tentu berharap selain anak kita cerdas gitu ya, pinter gitu, wah pokoknya berprestasi, juga di dalam kehidupannya juga harus bisa atau memiliki ketangguhan nih Heartliner ya. Karena dalam kehidupannya nanti kelak setelah dewasa kan kehidupan nggak cuman belajar atau menghitung atau membaca ataupun mungkin menghadapi segala tantangan hidup, kan pasti banyak sekali. Nah, perlu kita latih agar anak kita tetap menjadi anak yang tangguh kelak dewasa nanti, ataupun saat ini pun juga ya. Nah, untuk pembahasan saat ini kita sudah bersama Ibu Iliana Widodo, MPDK, yang sudah terhubung nih Heartliner melalui aplikasi Zoom. Jadi selain siaran kita bisa didengarkan melalui radio, saat ini Anda juga bisa melihatnya langsung live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network Parenting with Heart. Kita akan segera menyapa Bu Iliana Widodo. Halo, selamat pagi Bu Iliana. Ibu, suara Ibu tidak terdengar, Bu. Selamat pagi, Mas Timo. Selamat pagi, Heart Listener. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam acara Parenting with Heart. Baik, terima kasih Ibu Saya Iliana. berharap semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Iya, sudah lama nih kita tidak berjumpa nih Bu Iliana. Betul, betul. Baik, terima kasih Ibu Iliana sudah hadir di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas, wow, ini temanya menarik sekali nih Bu. Bagaimana sih membangun resilience anak? Nah, apa nih Bu yang dimaksud resilience nih Bu ya? Oke. Resilience ya. Resilience ini adalah sebenarnya Apa ketangguhan kah atau? ketangguhan itu termasuk bagian dari resilience. Oh. Jadi kata kunci resilience sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa recover atau bisa bangkit kembali setelah mengalami permasalahan dalam kehidupannya, atau mungkin setelah mengalami kegagalan, atau saat menghadapi badai hidup. Kemudian bagaimana bisa recover, atau istilahnya kata kuncinya juga bounce back ya. Iya, atau mungkin Jadi seperti misalnya kalau seseorang jatuh dia bangkit lagi, seseorang gagal dia bangkit lagi, jatuh berkali-kali tapi dia bangkit lagi dan tidak menyerah. Seperti itu. mungkin istilah zaman sekarang mah move on gitu Bu ya. Oke, orang yang memiliki resilience dia akan bisa move on. Apalagi di situasi seperti ini, tentunya banyak di antara kita yang mengalami situasi yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya ya Mas Timo ya. Iya. Kehilangan kah, perubahan hidup kah, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, mungkin ada mengalami berbagai kesulitan karena rutinitas yang berubah, kemudian mengalami stres, bahkan mungkin ada yang depresi. Itu adalah hal yang wajar pada saat mengalami kesulitan. Kita tuh sempat merasa down, mungkin kita merasa sedih dan sebagainya. Tetapi setelah kita berproses, kemampuan berproses dan kemampuan bangkit kembali untuk move on itu yang dinamakan resilience, Mas Timo. Kemampuan untuk bangkit kembali, ternyata secara teori
terdengar sangat mudah, Bu, kemampuan bangkit kembali, tapi kenyataannya Iya, tidak semudah membalikan telapak tangan ini, Bu. Kenapa? betul. Iya, pasti perlu ada proses-prosesnya, perlu ada hal-hal yang harus kita pelajari seperti itu ya. Nah, kenapa sih, Bu, Betul. untuk resilience ini atau untuk memiliki kemampuan untuk bangkit kembali ini begitu penting sih, Bu? Penting sekali karena di dalam kehidupan ini kita tidak semuanya berjalan mulus, tidak Mm-mm. semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan hidup ini pasti nggak mudah ya Mas Timo ya. Pasti. Hidup ini ada menghadapi badai, lembah, kemudian juga menghadapi masa-masa sulit, menghadapi situasi yang keras, seperti itu. Nah, pada saat seseorang menghadapi situasi, ini ada respon yang berbeda. Jadi seperti sebuah spiral, contohnya di dalam masa pandemik ini, ada seseorang yang mengalami masa pandemik, dia kalau seperti spiral yang naik ke atas, dia bisa melihat masa pandemik ini adalah sesuatu yang mungkin memang sulit, tapi ada hal-hal yang bisa dipelajari. Jadi misalnya bisa melihat bahwa di masa pandemik ini sebenarnya ada berkat yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Contohnya di situasi seperti ini adalah kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga, lebih dekat lagi, masa-masa mengevaluasi diri, kemudian masa-masa mencoba kesempatan-kesempatan yang baru, masa untuk melihat pintu-pintu yang baru, walaupun satu pintu tertutup, tapi melihat kesempatan dan pintu yang lain. Nah, kalau seandainya seseorang bisa melihat dari situasi seperti ini, maka walaupun di awalnya sulit, dia akan bangkit kembali. Pada saat bangkit, mungkin situasinya tidak sama seperti yang lalu, tapi dia bisa move on dan menemukan makna yang baru. Berbeda misalnya dengan seseorang yang melihatnya ini adalah masa yang tidak ada harapan karena nggak ada kepastian, yang ditunggu adalah kapan kepastiannya, kapan COVID berakhir, kemudian menempatkan diri sebagai korban, setiap kehilangan yang dialami, kemudian menyalahkan COVID, menyalahkan situasi, dan akhirnya tidak melakukan sesuatu atau kebalikannya, marah-marah dan sebagainya. Kemudian dia semakin lama semakin stres, depresi, dan semakin menurun. Nah, ini contoh seseorang yang pada saat berespon seperti spiral yang semakin lama semakin turun. Untuk bisa di masa sulit ini akhirnya bangkit kembali, itu memang tadi seperti Mas Timo katakan bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi perlu seseorang ini memiliki sebuah kualitas yang akan memampukan dia untuk bangkit kembali dan move on di masa-masa sulit, yaitu itulah yang disebutkan resilience, Mas Timo. Bangkit kembali. Nah, ketika berbicara resilience atau ketangguhan, tentu khususnya kita membahas ini kepada anak ya, Ibu ya. Nah, Yes. seorang anak bisa memiliki ketangguhan itu memang karena sudah kan ada anak yang kalau misalkan kita lihat tuh sehari-hari tuh entah itu mungkin di lingkungan kita ada anak nih yang kayaknya kuat banget gitu loh, nggak cengeng gitu ya, tapi juga ada kita kadang suka lihat kok nih anaknya cengeng banget gitu ya. Itu termasuk dari resilience nggak sih, Bu, seperti itu? Saya meyakini gitu ya, setiap kita terlahir sebenarnya punya kemampuan untuk resilience karena Tuhan memberikan kemampuan itu kepada setiap kita. Jadi resilience dari mana nih munculnya asalnya? Memang Bawaan lahir ada kah atau jadi dibentuk lingkungan? nature and nurture. Ya, pada dasarnya Ah. memang ada kemampuan resilience kepada setiap kita. Tetapi ada kemampuan dasar yang memang kita sudah miliki, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya resilience itu juga sangat perlu dilatih sejak dini. Nah, pada saat dilatih sejak dini, keterampilan itu juga perlu dipelajari, itu sangat bisa dipelajari. Lalu juga bagaimana anak melihat contoh dari orang tua, bagaimana anak melihat orang tua berespon, itu hal-hal yang dipelajari dan menjadi model buat anak. Sehingga pada saat anak melewati masa sulit, respon setiap anak berbeda. Seperti itu. Dan satu lagi, resilience itu seperti sebuah kapasitas. Jadi semakin kita bertambahnya usia, semakin kita bertumbuh, diharapkan kemampuan resilience ini juga terus bertumbuh, kapasitas resilient ini semakin meningkat. Sehingga kalau kita terus melatih diri, resilience kita hari ini dibandingkan yang lalu, hari ini kita kapasitasnya lebih meningkat, karena terus berproses sama dengan anak-anak juga. Justru marilah sebagai orang tua
sejak dini kita latih anak, perlengkapi anak dengan keterampilan, kemampuan resilience itu sendiri. Kita harus latih untuk anak bisa terampil memiliki resilience. Nah, Betul. mulai umur betul berapa sih, Bu? sekali. Mulai umur berapa tuh sebaiknya seorang anak dilatih oleh orang tuanya? Oh, oke. Sejak dini pun itu anak bisa dilatih. Dan hal yang simpel itu adalah hal yang simpel. Tentunya kita percaya bahwa anak itu sangat belajar dari relasi dengan orang tua, kemudian juga belajar melihat dari bagaimana orang tua berespon. Misalnya sejak anak baby, anak itu sendiri kan bisa merasakan bagaimana respon orang tua, emosi orang tua. Seandainya waktu orang tua menangani anak nih, walaupun masih baby ya, anak baru lahir, kemudian anak nangis dan sebagainya, bagaimana respon orang tua, panikkah, sensitifkah, kemudian tenang, lembut, menenangkan bayi, menenangkan anak, hal itu bisa dirasakan oleh anak. Dan orang tua yang tenang, orang tua yang menguatkan, itu pun emosi anak menjadi tenang dan menguatkan. Ini seperti satu modal untuk anak ini merasakan lingkungan yang aman. Dan pada saat anak merasakan lingkungan yang aman, itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak melihat situasi dan dunia ini. Saat anak merasakan bahwa lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang aman pertama di dalam hidupnya, jadi pada saat dia menghadapi badai kehidupan, dia menjadi anak yang dalam dirinya adalah secure. Berbeda dengan anak yang insecure. Tentunya anak yang insecure pada saat menghadapi masalah, itu akan berespon berbeda dengan anak yang secure. Ini aja hal yang simple, pada saat anak bayi itu yang diserap dari oleh seorang anak dari orang tuanya, dari bagaimana cara orang tua mengasuh. Nah, ketika berbicara secure, insecure, kadang-kadang kita orang tua juga tidak begitu ngeh gitu. Ini sebenarnya anak saya termasuk anak yang sudah memiliki ketangguhan atau belum sih? Ada nggak sih, Bu, ciri-ciri anak atau remaja yang memiliki resilience gitu, memiliki ketangguhan? Tentu ada ya ciri-cirinya. Ada, memang ada. Tapi jangan dijelaskan dulu, Bu. contoh-contoh. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi, Bu, ya. Oke. Setelah yang satu ini. Baik, Heartliner, kita Oke. akan lanjutkan obrolan kita. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke line WhatsApp kita di 0855 885 1006 atau di live chat kita. Saat ini sedang live streaming juga di channel YouTube kita di Heartland Network. Kita akan membahas lebih lanjut lagi, tapi setelah yang berikut ini. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, bukan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Saat aku mencoba merubah segalanya, saat aku meratap
tapi kekalahanku. Aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau, aku kenal selamaku, masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Oh sayangku, masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Dengarkan aku, ku merindukanmu. This is Pastor Rick's Daily Hope. The Bible is unlike any other book. It's why we call it the Holy Bible. And the Bible says this, Psalm 33:6, the Lord merely spoke and the heavens were created. He breathed the word and all the stars were born. Ingin mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren setiap hari? Klik saja website heartline.co.id atau website yaski.co.id dan isi formulir biodata Anda yang tersedia. Sekali lagi, Anda bisa mengisi formulir biodata di website heartline.co.id atau yaski.co.id untuk mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren. Setiap hari di email Anda, kami akan kirimkan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Hello Hardliner, the new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang saat ini berlangsung telah berdampak nyata untuk cara belajar, bekerja, dan berinteraksi. Ini adalah masa transisi menuju masa depan yang semakin digital. 10 tahun ke depan, 85% pekerjaan yang saat ini ada akan hilang. Kreativitas akan sangat dibutuhkan untuk menemukan karir di masa depan. Berikan anak Anda kesempatan untuk menguatkan mentalnya dan mengubah pola pikirnya menjadi seorang leader yang kreatif di Creativity and Critical Thinking Mastery untuk anak usia 9-17 tahun. 4Key Modules dari Adamku Indonesia didesain secara khusus menjawab tantangan yang sedang terjadi saat ini maupun masa depan. Lead trainer dari Adamku Indonesia, Ricky Suroso, akan memberikan bimbingan secara live dan interaktif melalui secure Zoom sessions. Suite of Imagination, langkah besar dimulai dengan inspirasi yang didasari oleh imajinasi. Be authentic, think differently. Lihat, dengar, dan lakukan yang orang lain tidak sadari untuk membuat oportunitas baru. Oozing out charisma, tingkatkan karisma dan kepercayaan diri untuk berbicara. Creative Content Creator, pelajari dan praktekkan kreativitas secara nyata. Ikuti kelas setiap hari Sabtu dengan investasi Rp450.000 per modul atau paket 4 sesi hanya Rp1,5 juta. Daftarkan anak Anda sekarang, program ini terbatas. Untuk pendaftaran dan informasi, kontak
0811 8333 06 0811 8333 06. Heartline dan Adam Koo, transforming lives every day. Halo perempuan hebat, dengan 50.000 produk kamu bisa tayang selama 1 minggu. Akan dipromosikan lewat running text, pop-up banner, dan e-katalog di website MyTV. MyTV bisa ditonton di Jabodetabek dan Banten di channel 22 UHF, Lampung 56 UHF, Medan 55 UHF, Palembang 56 UHF, Palu 51 UHF, Pangkal Pinang 36 UHF, Manado 59 UHF, Ternate 32 UHF, dan Kendari di channel 22 UHF. MyTV juga ada di TV kabel seperti MyRepublik, IndiHome, Net City, Dance TV, dan Transvision. MyTV hadir di aplikasi video.com, Mivo, dan Genflix. Kunjungi website MyTV atau kamu bisa telepon di nomor 0813 806 38123. Ayo, jangan kelewatan promo 50.000. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart. Dan kita masih membahas tentang bagaimana sih membangun resilience pada anak ya. Dan masih bersama Ibu Iliana Widodo, MPDK ya. Heartliner, kalau tadi kita sudah membahas tentang resilience. Resilience itu sendiri itu kapasitas yang dimiliki seseorang bila mengalami sesuatu yang sulit, maka dia bisa cepat recovery ya, atau istilahnya move on, nggak berkutik pada permasalahan tapi bisa maju terus ya. Nah, Ibu Iliana, Ya, Mas Timo. ya ada nggak sih Bu ciri-ciri kalau kita sebagai orang tua pengen tahu nih sebenarnya anak saya nih sudah memiliki resilience belum ya, sudah memiliki ketangguhan belum ya, sudah bisa recovery belum ya dengan permasalahan yang ada pada hidupnya. Ada nggak sih ciri-cirinya Bu? Oke, ada ciri-ciri pada anak dan remaja, ya karakteristik anak dan remaja yang memiliki resilience ya. Antara lain adalah mereka itu bisa mengenali diri sendiri. Jadi pengenalan akan diri itu penting banget karena pada saat anak mengenali diri sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, lalu dia juga mengenali kekuatannya, itu penting banget. Waktu anak mengenali kekuatannya, keunikan dirinya, anak itu tentunya memiliki self-confidence yang baik. Pada saat anak memiliki kepercayaan diri yang baik, pada saat dia menghadapi masalah, dia memiliki kepercayaan bahwa dia bisa menghadapi masalah tersebut. Ini salah satu yaitu pengenalan diri. Kemudian juga anak ini fleksibel. Fleksibel itu bisa beradaptasi. Karena pada saat seseorang itu fleksibel, melihat satu pintu atau satu tantangan di depannya, dia berusaha menyesuaikan diri, lalu dia mencari alternatif yang lain. Kemudian juga ciri-ciri anak yang memiliki resilience adalah dia suka bekerja keras dan bertanggung jawab. Rajin lah ya pastinya ya, senang bekerja keras dan bertanggung jawab. Lalu juga dia memiliki kegigihan. Jadi kalau seandainya ada goal yang ingin dicapai, dia tahu bahwa itu merupakan tanggung jawabnya dan dia berusaha mencapai goalnya. Lalu juga seorang anak atau remaja yang memiliki resilience, dia tahu kapan dia perlu minta tolong kepada orang lain. Karena tentunya Tuhan menciptakan kita bersosialisasi dalam hidup ini, kita butuh the power of others. Dan kita paham kapan kita butuh bantuan, maka dia juga tidak segan dan dia tahu kapan dia membutuhkan bantuan dan tahu bagaimana caranya menolong bantuan. Dan juga kalau seseorang bisa tahu kapan dia meminta bantuan, dia juga dalam hidupnya bisa berkolaborasi. Saat menghadapi masa sulit, bisa berkolaborasi, bisa membangun koneksi dengan orang lain. Kemudian juga ciri-ciri anak yang memiliki resilience adalah pada saat menghadapi masa sulit bisa memaknai ternyata di balik
pengalaman atau kejadian, walaupun sulit, walaupun terlihatnya negatif, tapi bisa belajar memaknai bahwa ada maksud Tuhan di balik semua itu. Nah, pada saat anak-anak atau remaja memiliki karakteristik seperti ini, situasi apapun mungkin bisa terjadi dalam kehidupannya, tapi dia bisa dengan cepat untuk bangkit kembali. Kurang lebih ini, Mas Timo. Banyak sekali Bu ciri-cirinya. Tapi sepertinya kalau misalkan saya melihat Saya nggak bisa dengar suara Mas Timo, maaf. Iya, banyak sekali Ibu ya ciri-cirinya. Kedengeran Bu suara saya? Halo Bu? Saya tidak bisa dengar suara Mas Timo. Sekarang sudah bisa terdengarkah? Sudah bisa terdengar? Ya, Heartliner, nanti kita akan kembali nih mencoba menghubungi Ibu Iliana Widodo ini Heartlinernya. Kita masih membahas. Oke, Mas Timo. Sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar. Baik, Yes. Iya. Ternyata ciri-ciri anak atau remaja yang memiliki resilience itu ternyata banyak juga ya Bu ya. Memiliki motivasi, betul. kemudian fleksibel, kemudian juga memiliki kemampuan untuk tolong menolong, gigih, mencapai goal, kemampuan. Ini kalau misalkan saya lihat ke anak saya, waduh, sepertinya ciri-ciri ini tidak ada pada anak saya ini. Mungkin cuma hanya 1 atau 2 ini Bu. Ini apakah seorang anak bisa memiliki kemampuan yang tadi Ibu ceritakan gitu ya? Ibu jelaskan tentang ciri-ciri itu. Ya, tentunya kembali lagi bahwa resilience itu bisa dilatih, bisa bisa bertumbuh, bisa dilatih dan bisa bertumbuh. Jadi sangat bisa seorang anak itu sejak dini dilatih keterampilan tersebut, dan keterampilan tersebut itu tidak terjadi secara otomatis dan tentunya perlu mengalami proses. Perlu mengalami proses. Nah, apa yang dan tentu kita berharap anak kita memiliki resilience gitu, memiliki daya tahan dan juga bisa cepat pulih kembali. Apa yang terjadi Bu jika seseorang anak tidak memiliki resilience ini Bu? Oh, oke. Nah, pada saat seorang anak tidak memiliki resilience, pada saat menghadapi intinya sama seperti kita juga ya. Pada saat kita menghadapi masalah, tentunya awal menghadapi masalah kita kaget, kita stres, kita mungkin kecewa, kita juga bingung, atau mungkin juga kita merasa frustasi. Ini adalah respon awal yang wajar menghadapi masalah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan berlarut-larut, stagnasi di situasi tersebut, atau kita move on? Dan tentunya pada saat orang menghadapi masalah, itu responnya juga bisa beda-beda. Ada yang melarikan diri, ada yang tidak berbuat sesuatu, ada yang kemudian stres terus-menerus, ada yang depresi, ada lagi responnya yang marah-marah terus, kemudian ada yang mengontrol segala sesuatu, tapi juga frustasi. Beda dengan misalnya dia menyadari bahwa menganalisa, mengidentifikasi situasinya, masalah yang terjadi, lalu mulai memecahkannya perlahan-lahan, kemudian mulai problem solving, mencari solusi perlahan-lahan, dan mulai bisa move on seperti itu, dan itu berbeda banget. Wow. Makanya nih Heartliner ya, untuk Anda yang ingin memiliki putra dan putri yang memiliki ketangguhan atau resilience ini harus terus mendengarkan program kita. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0855 885 1006. Tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Bu, bagaimana nih Bu setelah tadi Ibu menjelaskan tentang ciri-ciri anak. Wah, ketika kita mengetahui ternyata anak kita tuh tidak ada dalam ciri-ciri tersebut, tentu kita tetap ingin dong menumbuhkan resilience pada anak kita. Betul Seperti sekali. apa nih? Apa sih kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan Ibu agar anak kita memiliki resilience? Ya, agar anak memiliki resilience memang tidak terlepas dari orang yang membimbingnya, khususnya adalah orang tua ya. Dan untuk supaya anak kita memiliki resilience, tentunya perlu dari orang tua terlebih dulu yang memiliki resilience. Ibaratnya seperti kita naik pesawat ya. Seperti kita naik pesawat pada saat pesawat oksigen, pada saat apa ya itu ya, terguncang atau peringatan mungkin ya, kemudian masker oksigen itu diturunkan. diturunkan.
bukankah langkah yang pertama adalah kalau kita membawa anak-anak, langkah yang pertama adalah orang tua memasang masker oksigen untuk diri sendiri dulu, lalu kemudian memasangkan kepada anak. Itulah sebabnya apabila orang tua ingin supaya anak kita memiliki resilience, maka dimulai dari diri kita juga, terlebih dulu sebagai orang tua, meningkatkan resilience di dalam diri kita. Karena hal yang pertama yang anak pelajari adalah bagaimana dia mencontoh orang tuanya untuk berespon atau bereaksi terhadap situasi atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oh, berarti orang tuanya dulu nih harus mengerjakan PR-nya ya. Betul. Sama nggak sih Bu Betul resilience untuk orang tua dan anak gitu? Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan sama. Jadi keterampilan dibutuhkan oleh orang dewasa untuk bisa menghadapi situasi sulit itu sama. Hanya bagaimana meningkatkan kepada diri sendiri dan meningkatkan kepada anak tentu ada cara yang berbeda. Misalnya kepada anak dengan cara yang kreatif, kemudian kepada orang tua kalau kita belajar, mungkin kita bisa belajar dari kita membaca, kita bisa belajar juga dengan kita berdiskusi dengan teman kita, kemudian kita juga belajar bagaimana kita menghadapi situasi hidup. Nah, kalau anak banyak mencontoh dari orang tua dan bagaimana banyak disupport oleh orang tuanya. Nah, berarti sekarang nih sebagai orang tua nih, apa yang harus dilakukan ini untuk orang tua? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menolong anak memiliki resilience ya? Dan sekali lagi untuk bisa menumbuhkan kemampuan untuk resilience pada anak itu bukan pekerjaan satu hari semalam, tapi itu memang keterampilan yang perlu dibangun sejak dini dan terus menerus supaya kapasitas resilience itu semakin bertumbuh di dalam diri seorang anak. Dan tentunya juga di dalam diri kita, biarlah kapasitas resilience itu juga terus menerus bertumbuh. Apa yang perlu kita lakukan? Nah ini Mas Timo, jadi saya menyimpulkan ada A, B, C, D, E, F, G. Wah. Bagaimana kita melatih resilience, tidak hanya untuk anak, tapi untuk diri kita sendiri juga. A, B, C, D, Mulai dari yang F, G. pertama. berarti A, B, C, D, E, F, G. Ada Ya, ada 7 7. ya. Oke. Ya. A, yang pertama A. Yang pertama adalah aware. Aware itu adalah tentang kesadaran diri. Sama seperti orang dewasa, kita perlu sadar diri, kita perlu paham tentang diri kita. Sama juga dengan seorang anak perlu belajar untuk anak memahami dirinya. Minimal dari anak usia 3 tahun, anak itu sebenarnya bisa belajar untuk memahami bagaimana perasaannya, apa yang terjadi di dalam dirinya. Memahami diri itu antara lain kesadaran akan emosi, perasaan sehubungan dengan apa yang terjadi. Seringkali kita orang dewasa pun kita nggak sadar kita tuh pada saat menghadapi situasi sulit apa yang kita rasakan, kemudian apa yang membuat kita menjadi stres, kemudian kita marah-marah, orang tua juga kita nggak berasa bahwa kita marah-marah gitu ya. Nah, itu aja kita sebagai orang dewasa perlu melatih kesadaran diri. Kemudian kita juga kalau kita marah kita perlu sadar sebenarnya di balik itu kita tuh sebenarnya marah kalau kita apa, takut juga. gitu ya. Kadang-kadang orang tua nggak marah. Iya, marahnya Gimana? karena apa gitu ya. Kadang-kadang kita juga orang dewasa nggak ngerti. Kadang-kadang tiap tahu marah aja ternyata ada sesuatu hal gitu yang kita sembunyikan atau apa gitu. Ataupun kita takut, kita juga bingung sebenarnya takut akan apa di masa COVID ini, apa yang kita takutkan, takut mati kah, takut sakit kah, takut masa depan kah, bingung atas Banyak. kepastian hidup kah, banyak. Anak sangat perlu dilatih. Kenapa kita nggak memiliki kemampuan untuk sadar diri atau awareness? Karena mungkin kita juga nggak pernah dilatih dari kecil. Misalnya anak usia 3-5 tahun minimal, anak ini kan mulai misalnya dia marah, dia nangis, kemudian dia ketakutan. Kebanyakan orang tua itu langsung bilang jangan marah, jangan nangis, gitu aja kok takut, kamu harus kuat dong, seperti itu. Padahal salah satu ciri anak yang memiliki resilience, dia mampu mengenali emosinya dan dia bisa memproses emosinya dari emosi yang negatif, kemudian dia bisa memproses emosinya. Jadi anak usia 3-5 tahun bisa belajar. Pada saat takut, orang tua bisa tanya, apa yang kamu takutkan? Dia mulai menceritakan perasaannya, kita memvalidasi, dia mulai memberi nama-nama emosi. Nah ini sadar
akan dirinya, sadar akan emosinya. Lalu kemudian juga kesadaran ini juga penting, yaitu dia bisa memahami situasi yang terjadi. Jadi dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Misalnya, apa yang kamu sukai dari pengalaman ini? Apa yang kamu tidak sukai? Apa yang kamu takutkan? Kemudian anak walaupun mengalami pengalaman negatif, dia juga bisa menyadari bahwa, oh iya ternyata ada pengalaman positif yang saya alami juga. Nah, pada saat anak menyadari selain emosi lalu menyadari situasi, itu akan menolong anak untuk bisa memprosesnya dan melewatinya. Lalu anak juga belajar menyadari sebenarnya masalahnya apa sih? Daripada marah-marah, sebenarnya membuat kamu bingung, membuat marah itu apa? Kamu kesel karena apa? Lalu anak menyebutkan, oh iya saya kesel karena saya tuh nilai saya tuh jelek gitu. Oke, wajar kalau kamu nilai kamu jelek. Oke, menurut kamu, yuk kita diskusi. Nilai kamu ini bisa nggak baik tuh karena apa? Apa yang sulit? Nah, pada saat anak bisa sadar, aware, mengidentifikasikan apa yang sulit, bisa didiskusikan. Yuk kalau gitu kita coba cari bagaimana supaya bisa lebih baik lagi langkah-langkah apa yang akan bisa dilakukan. Nah, ini adalah sebuah hal yang simpel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat sadar apa yang terjadi dengan dirinya, bagaimana situasinya, lalu bisa mulai mengidentifikasikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Sadar dan semuanya dilakukan dengan dengan cara kita berkomunikasi kepada anak kita. Betul Jadi banget. jangan cuma dimarahin. Kenapa kok nggak berani? Tapi kita harus menggali lebih dalam lagi apa yang sedang terjadi pada anak kita itu ya. Iya, betul banget. Itu yang A, Bu, awareness. Betul. Kemudian apa lagi nih, Bu? Yang kedua adalah yang B. B, mungkin saya boleh sebut ini adalah behavior. Behavior ini bagaimana perilaku anak, sikap anak. Ini bagaimana anak menjalankan kesehariannya. Dan tentu penting sekali orang tua membangun manajemen keseharian anak-anak seperti jadwal, rutinitas, kemudian disiplin diri. Karena sejak dini pada saat anak-anak belajar untuk disiplin diri akan jadwal keseharian, maka sebenarnya anak ini bertanggung jawab atas dirinya. Dan tentunya tanggung jawab yang dilatih sejak dini ini akan menolong anak untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang dijalani. Dan tentunya orang yang resilience ini adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak cuma memulai, tapi menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini perlu dilatih juga. Kemudian untuk bisa melatih anak bertanggung jawab, itu juga butuh support dari orang tua. Sehingga pada saat anak tuh termotivasi untuk terus bertanggung jawab. Jadi anak itu perlu mengalami merasakan kisah sukses gitu. Pada saat anak belajar, kemudian dia belajar mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, tanggung jawab sehari-hari gitu ya, sesuai kemampuannya. Lalu anak berhasil, kita sebagai orang tua mensupport. Kemudian waktu anak gagal, kita sebagai orang tua juga mensupport. Jadi anak ini bisa merasakan, saya berhasil, ada yang mensupport, tapi kalaupun saya gagal, ada yang mensupport, saya bisa coba lagi, ternyata bisa berhasil. Nah, ini akan menjadi habit, sehingga waktu menghadapi masalah-masalah yang semakin sulit, tapi prinsip dan nilai ini dan habit ini sudah tertanam pada anak, sehingga anak bisa berespon dalam setiap situasi yang terjadi. Ini mungkin yang membedakan ya, yang perlu ditanam adalah bagaimana pada saat situasi yang terjadi membedakan antara berespon dengan bereaksi. Bereaksi itu adalah gini, anak itu pada saat mengalami situasi sulit, kemudian dia bereaksi sesuai dengan dorongan emosinya. Kalau marah, akhirnya dia mengambil keputusan sesuai dengan kemarahannya. Atau bahkan dia nggak sadar dia marah, pokoknya dia mengambil keputusan berdasarkan perasaannya. Tetapi berespon itu berbeda. Pada saat menghadapi situasi sulit, anak itu mungkin merasakan takut atau marah atau sedih. Anak pada saat aware bisa memproses emosinya, dia bisa berespon dengan positif di tengah situasi yang tidak baik. Seperti itu yang kita bisa mencari lakukan jalan keluarnya mungkin seperti itu, Bu ya. Iya, behavior. Jadi juga untuk orang tua yang mungkin saat ini anak kan sekolah online gitu ya. Kadang-kadang orang tua pengen cepat aja, udah akhirnya orang tua yang mengerjakan biar cepat. Jangan ya, biarkan anaknya yang mengerjakan. Kalaupun nanti nilainya pun jelek nggak apa-apa, yang penting anak itu mengalami proses itu mungkin, Bu ya.
contoh Betul, kecil. betul. Dan seringkali orang tua tuh pengen cepat-cepat menolong anak dan rescue gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan anak berproses. Waktu dia sukses, kita support. Waktu dia gagal, tetap kita support. Waktu dia mengalami kesulitan, kita mendukung. Tapi tidak cepat-cepat rescue. Jadi bagaimana anak mengatasi kesulitannya, itu menjadi satu kekuatan di dalam dirinya. Jadi kita orang tua di belakang aja mengawasi, kalaupun memang berbahaya baru kita turun tangan seperti itu. Ya, lebih tepatnya mensupport, Mas Timo. Mensupport, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu ya. Oke. Baik, Heartliner, untuk Anda yang bertanya silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke 0855 885 1006. Tapi setelah yang berikut ini. Hope I only live good vibes on your living room floor. It hurt so bad that I didn't want your ask for more. Your dad probably loves me more than he ever did now. Cause I finally got out. Yeah, we finally knocked down. Sometimes it's better that way. Gotta let it go so your heart don't break. Cause I love you. Yeah, baby, I love you. Just this one time here, what I'm trying to say. No, you might not feel quite the same way, but I love you. And tell you I love you. Why we to fight? Give it a try. Oh, I say goodbye while it's right. Here we say, tears in your eyes, I'm making you cry. Why we to hate? Can we save love? I fell and I'm for you. I can't let you fall to the floor too. It's a gamble to take anymore. Still in my mind sometimes, I must admit it. Like it's a crime on trial, I gotta quit it. Me and you wasn't meant, we wasn't fitted. Like it's a glove, I hated to admit it. Cause obviously we go back. So why would we ruin that? Into deep where we erase. Now you wanna ask for name. We can't let this fruit go back. Saying things we can't take back. Into deep where we erase. Say you feel the same. Why we to fight? Give it a try. Oh, I say goodbye while it's right. Can we save tears in your eyes and watching you cry? Why wait to hate? Can we save love? Nasi goreng kelenteng, warung makan dengan menu tempo dulu yang kini hadir di Gading Serpong Tangerang. Beralamat di Jalan Kelapa Gading Barang, CB3 nomor 7, samping Sekolah BPK Penabur Gading Serpong Tangerang. Dan cabang kedua di Boulevard Gading Serpong Tangerang. Buka setiap hari hingga jam 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dengan menu favorit, nasi goreng B2 kelenteng. Dengan cita rasa resep rahasia tempo dulu yang turun-temurun sejak tahun 70-an. Dan dilengkapi dengan daging B2 yang empuk, bakso sapi, telur, lapciong, dan diolah dengan resep cita rasa khas kelenteng tempo dulu. Nasi goreng bumbu babi Bali dengan cita rasa gurih dan asin serta beraroma wangi serai dan kecombrang. Tersedia juga menu-menu lainnya seperti nasi goreng babat sapi nan lembut, nasi goreng kambing spesial nan empuk dan kaya akan rempah-rempah khas Jawa. Mie goreng kelenteng yang bernuansa manis sedap dan the best bihun goreng di Gading Serpong. Kue tio goreng B2 kelenteng, kue tio siram B2 kelenteng yang memiliki aroma yang khas kelenteng. Tersedia diskon dan layanan antar via GoFood dan Grab
GrabFood, serta pemesanan untuk acara ulang tahun dan acara spesial lainnya. Ya, untuk informasi lebih lanjut hubungi 0858 1198 0700. Nasi goreng kelenteng, Gading Serpong Tangerang, cita rasa resep tempo dulu. Shalom! Ikuti Lomba Cipta Kidung Rohani atau LCKR dan Lomba Menyanyi Kidung Rohani atau LMKR. Kamu bisa ikuti salah satunya atau keduanya. Lomba ini tidak dibatasi usia dan wilayah karena acaranya dilakukan secara virtual. Lomba ini didukung oleh para pencipta dan penyanyi rohani. Hadiah pemenang yaitu berupa aransemen musik, single lagu, workshop online, uang tunai, dan goodie bags. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami www.tuhandansesama.com atau YouTube channel Talenta Musik Rohani. Atau WhatsApp ke nomor 0851 0361 4400. Pendaftaran akan ditutup tanggal 15 November 2020. Ayo, berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui talentamu. God bless you. Terbaik bagimu. Pandemi COVID-19 belum selesai, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Heartline Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart, dan kita masih membahas tentang bagaimana sih membangun resilience anak bersama Ibu Iliana Widodo, MPDK. Bagi Heartliner yang bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 0855 885 1006. Ya, Ibu Iliana, sudah ada yang masuk nih, Bu, pertanyaan. Selamat pagi, anak sekarang hidupnya lebih mudah sehingga daya juang berkurang, apalagi pengaruh gadget. Melihat semuanya seperti indah dan gampang dan mudah. Apakah betul cara orang tua menyita handphone anak untuk waktu tertentu supaya anak bisa fokus mengerjakan tugas? Terima kasih. Dari 0812 7000 sekian. Ya, saya menanggapinya ya, Mas Timo ya. Siap, ya Bu, silakan. Oke, menarik sekali sebuah kalimat bahwa anak sekarang hidupnya rasanya lebih mudah ya, karena apa-apa sudah tersedia. Iya. Dan itu betul banget sih, karena anak yang terlatih untuk berjuang dan kemudian mencari solusi, kemudian mengusahakan sendiri, dan tentunya dalam kapasitas anak ya. Jangan sampai ekstrim juga, sampai over responsibility, dan tentunya memberi tanggung jawab dan mengkondisikan anak untuk berjuang itu juga memang sesuai dengan usianya. Tapi kebanyakan orang tua ingin rescue sehingga kemampuan daya juang anak tidak terlatih. Itu orang tua yang cepat-cepat rescue. Kemudian tadi juga pertanyaan tentang gadget, apakah tepat menyita? Mungkin kalau boleh lebih tepatnya bukan menyita. Jadi pada saat anak memiliki gadget, sebenarnya ini adalah satu kesempatan di mana anak dan orang tua bisa melatih anak untuk ada diskusi untuk melatih anak bertanggung jawab dengan apa yang sudah orang tua percayakan kepada anak. Misalnya saat anak diberikan gadget, ada perjanjian boleh digunakan untuk apa saja. Apa yang boleh digunakan melalui gadget ini? Tujuannya apa? Apa yang tidak boleh, yang tidak diizinkan?
yang dilakukan melalui gadget ini sesuai dengan usia. Lalu juga dibuat perjanjian jam berapa gadget ini digunakan, sehari-hari untuk apa, dan untuk misalnya main games atau untuk nonton itu pada saat kapan. Dibuat perjanjian, disetujui gitu ya, misalnya seperti anak saya, dengan anak saya disetujui, lalu ditandatangan juga. Ditandatangan. Tapi nggak di atas materai kan, Bu? Ini kan melatih bahwa untuk anak itu bertanggung jawab juga dengan kesepakatan yang ada. Dan anak juga melatih untuk disiplin diri, regulasi diri, untuk mengelola diri juga, sehingga apabila nanti ada hal-hal kesepakatan yang dilanggar, itu juga sudah disepakati apa konsekuensinya, seperti itu. Sehingga kalau seandainya menyita, tanda kutip tadi dikatakan menyita, bukan seringkali yang dilakukan orang tua adalah kalau kesel, nanti papa mama sita ya. Kemudian kalau kesel karena B, nanti papa mama sita ya. Jadi nanti sita itu sebagai apa ya istilahnya, karena kita kesal, kemudian kita melampiaskan kekesalan kita, bentuknya dengan menyita. Seperti itu. Kenapa anak menggunakan gadget dengan tidak bertanggung jawab? Bisa jadi karena tidak ada kesepakatan di awal bagaimana penggunaan gadget tersebut. Ya mungkin ini menolong. Berarti orang tua nih memang harus kreatif Ibu ya. Ternyata segala situasi itu bisa kita latih untuk memberikan anak tanggung jawab ya. Sudah ada pertanyaan masuk lagi nih Bu. Selamat pagi Bung Timo, saya mau tanya bagaimana kalau menghadapi anak usia 15 tahun baru kelas 10. Kalau kita perhatikan, ingatkan, kadang ngecek gimana pelajaran, ada tugas atau tidak, sudah absen atau belum. Karena sekarang belajar online, tapi si anak itu hanya jawab, "Iya, Mah." Kita sebagai orang tua kadang suka bingung, si anaknya hanya jawab iya. Seharusnya bagaimana menghadapi anak seperti itu? Tapi kalau dilihat dari hasil nilai kemarin, rapotnya cukup baik. Cuma ada 4 kali tidak absen. Di situ saya tanda tanya, anaknya diam. Sekali kalau ditanya apa saja, cuma jawab iya. Terima kasih dari Ibu Lina. Oke, wow. Melihat hasilnya baik, kemudian anak menjawab iya Ma, melihat hasilnya baik, kemudian sebenarnya di balik pertanyaan ini apa yang menjadi concern orang tua? Karena nilainya atau karena jawaban iya Ma-nya? Atau ingin jawaban yang lebih seperti itu? Oke, di usia anak remaja memang orang tua tidak bisa mengontrol anak lagi. Di usia remaja, anak benar-benar belajar untuk dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, atas tugas-tugasnya. Karena saat usia remaja ini adalah peralihan dari anak-anak nanti akan menjadi dewasa dan dia bertanggung jawab untuk diri sendiri. Sehingga tepat sekali kalau udah usia remaja, saat anak bertanggung jawab atas dirinya, dan pasti nggak suka banget kalau dikontrol oleh orang tua. Sudah belum gitu. Apalagi kalau waktu melihat hasilnya dan juga itu cukup baik. Artinya ini sebagai bukti bahwa walaupun anak diam tapi dia menyelesaikan tugasnya dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, kenapa anak menjawab iya ma? Apa yang kita harapkan? Apakah kita kepengen anak lebih dekat atau ngobrol? Dan tentunya itu kita orang tua perlu memahami bahwa di situasi anak remaja ini memang kadang-kadang karena perubahan hormon dan sebagainya, anak kelihatannya seperti bete, kelihatannya mungkin kadang-kala emosinya tidak stabil. Ini adalah hal yang wajar dialami anak remaja sebenarnya, karena ada perubahan dalam hidupnya. Kemudian untuk meningkatkan komunikasi bisa mungkin bukan lagi belajar lalu ditanya. Kalau lagi belajar kan ditanya jawabannya iya mah. Tapi kalau seandainya pengen mengajak ngobrol, kita bisa mengambil di situasi yang lain. Misalnya makan bersama, mengobrol sesuatu yang menarik di waktu santai. Ini bisa membangun untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan komunikasi dengan anak. Mungkin ini bisa membantu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, semoga terjawab Ibu Lina ya. Sepertinya Ibu Lina masih mengetik lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Selamat pagi Ibu Iliana. Bagaimana membangun resilience pada anak yang orang tuanya bercerai? Saya memiliki keponakan dan saya lihat keponakan saya sejak orang tuanya bercerai hampir 1 tahun lalu nih selalu murung. Apa yang harus saya lakukan agar keponakan saya bisa ceria lagi, atau istilahnya Mas Timo tadi bisa move on terhadap suatu masalah? Terima kasih dari Ibu Desi. Oke. Saya turut prihatin bagi seorang anak di mana orang tuanya bercerai, anak pasti sangat terluka sekali.
sangat terluka, antara lain juga mengalami kehilangan dan banyak hal ya. Jadi anak merasa nggak aman, kemudian anak merasa kehilangan figur, kehilangan koneksi, kehilangan satu tempat di mana keluarga yang aman. Kemudian juga anak juga bisa merasa mungkin apakah itu kesalahan dirinya. Kemudian juga anak menjadi Murung. ibaratnya tuh seperti ya murung, ibaratnya seperti tanaman di dalam pot, tanah dan potnya itu nggak sehat banget gitu. Bagaimana anak bisa bertumbuh dengan sehat? Yes, kering. Jadi yang pertama-tama anak itu memang perlu ditolong dulu untuk memproses lukanya. Apa sih yang bagaimana perasaan dia, bagaimana emosinya supaya kemarahan, kesedihan, kekecewaan itu tidak terpendam, karena kekecewaan yang terpendam itu akan menjadi satu kemarahan yang menumpuk tersembunyi dan itu nanti destruktif terhadap dirinya sendiri dan juga destruktif dalam perilakunya dan bisa melukai orang lain mungkin ya dalam relasi dan sebagainya. Kemudian juga trauma kehilangan itu juga bisa berdampak kepada nanti pada saat nanti berelasi dengan orang lain di usia dewasa. Jadi menolong untuk memproses emosi, kemudian anak ini butuh support. Tadi saya mau bahas yang bagian C ya. Bagian C itu adalah connection. Connection itu penting banget. Saat seseorang mengalami masa sulit, justru jangan pernah sendirian. Dan pada saat mengalami masa sulit, kalau seorang anak ataupun kita paham bahwa kita tuh tidak sendiri, ada orang yang ada di dekat kita, ada orang yang care dengan kita, ada orang yang peduli, itu akan menumbuhkan rasa aman sehingga walaupun melewati masa sulit bisa melewatinya, berjalan melewatinya karena ada orang yang bersama-sama dengan kita. Kemudian juga perlu connection, kenapa? Karena butuh orang untuk bercerita. Itu akan beda sekali kalau kita tidak bercerita. Justru dalam konseling anak, konseling remaja, bagaimana menolong anak dan remaja untuk bisa bangkit itu adalah bagaimana menolong mereka untuk bisa menceritakan apa yang mereka rasakan dan alami. Itu menolong banget dan butuh koneksi. Kemudian koneksi ini juga berbicara tidak cuma dari keluarga, tapi kalaupun orang tuanya bercerai, koneksi mungkin dari tantenya, dari gurunya, mentornya, dan juga penting sekali koneksi dari komunitas. Ini penting banget. Koneksi komunitas, apakah anak-anak kita punya komunitas seperti mungkin di komunitas religius, komunitas dengan teman-temannya yang seusianya, ini juga sangat menolong. Minimal tidak merasa sendirian, ada dukungan dari orang lain. Baik, semoga terjawab Ibu ya. Pertanyaan berikutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir ini Bu, karena waktunya sudah. Untuk meningkatkan atau membangun resilience pada anak, apakah kita harus atau bisa menguji dengan memberikan suatu permasalahan pada anak atau memberikan suatu tanggung jawab di kehidupan sehari-hari seperti membereskan tempat tidur, mengerjakan tugas-tugas terkait kognitif dan psikomotornya? Mohon diberi penjelasan. Terima kasih dari Risdiana, Ibu Risdiana. Ya, oke, makasih. Ini pas banget untuk pembahasan yang keempat, yaitu bagian D. D itu adalah deal with it. Bagaimana anak melakukan tanggung jawab sehari-hari. Kemudian bagaimana anak menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang dihadapi. Itu juga bisa melatih anak sebenarnya bisa juga dengan melatih anak dengan bermain game, kemudian creative thinking, kemudian bermain game dalam menyelesaikan masalah, kemudian berdiskusi, berandai-andai kalau menghadapi masalah kira-kira menurut kamu penyelesaiannya gimana gitu. Kemudian berandai-andai seandainya masalah A terjadi, masalah B yang terjadi, kemudian berdiskusi apa yang akan kamu lakukan. Ini melatih anak untuk creative thinking, untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan strategi, meningkatkan rencana, meningkatkan planning. Ini sangat membantu, termasuk pada saat anak belajar bertanggung jawab, dia belajar mengorganize dirinya sendiri. Itu termasuk juga dalam strategi bagaimana pemecahan masalah, dan itu sangat membantu banget. Itu termasuk juga dalam bagian yang tadi yang B, behavior, bagaimana manajemen keseharian. Itu sangat menolong anak untuk melatih keterampilan dan ketangguhan anak juga. Semoga ini bisa membantu ya. Baik. Menjawab. Ya, Ibu Eliana, karena waktunya sudah mepet banget ini Ibu ya. Mungkin bisa sekaligus langsung memberikan kesimpulan ini Ibu Eliana.
Atau mungkin ada yang masih belum selesai untuk dijelaskan? Oke, mungkin 3 lagi EFG. Boleh. Adalah explore. Bantulah untuk anak menemukan keunikan diri, kekuatan, skill. Karena pada saat anak menemukan keunikan diri, dia bisa melihat dirinya positif. Itu menimbulkan self-esteem dan self-confidence. Pada saat anak memiliki self-esteem atau self-confidence yang baik, maka pada saat menghadapi masalah dia juga percaya dia bisa melewatinya. F itu adalah faith. Faith adalah iman kepada Tuhan. Dan tentunya anak perlu punya iman bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja. G, yang terakhir adalah goal. Tentunya kita perlu memiliki tujuan hidup, karena kita tahu ke arah mana kita berjalan. Latihlah anak memiliki tujuan hidup sejak kecil, seperti cita-cita, dream, it's okay. Kalau sekarang belum ada, nggak apa-apa, bisa mulai dilatih sekarang. Karena dengan punya tujuan hidup, anak itu bisa belajar apa yang dituju, bisa membangkitkan motivasi, kemudian bisa melatih anak untuk fokus meraih kepada tujuan. Jadi pada saat dia ada halangan, tantangan, atau kegagalan, tapi dia tahu kemana dia perlu menuju. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu adalah keterampilan di mana orang tua bisa membantu anak untuk supaya memiliki tools atau pilar-pilar untuk memiliki resilience. Mungkin ini bisa menolong kita. Iya, Heartliner terima kasih ya. Bersyukur sekali nih hari ini bisa kita mendapatkan pelajaran nih Heartliner ya. A, B, C, D, E, F, G nih. Mungkin bagi Anda yang tadi belum sempat untuk mendengarkan, bisa nanti didengarkan di siaran ulangnya melalui channel YouTube kita. Baik, terima kasih Ibu Iliana Widodo nih. Terima kasih juga Mas Timo, terima kasih Heart Listener untuk pagi hari ini. Kita ketemu Senang sekali lagi. bisa berbagi, ya. Sama-sama, kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Iliana. Oke. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu Iliana. Baik, Heartliner, terima kasih untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung dan belum sempat mendengarkan secara tuntas tadi yang sudah diterangkan oleh Ibu Iliana, bisa langsung melihat di channel YouTube kita di Heartline Network ya. Saya Timo Ardante, undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.